Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Hidayat dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya di sini sedang membuat video UTS dari tugas Ibu Nadia Rista SPD MPDE. Tugas UTS tersebut adalah menjelaskan kelebihan dan kekurangan outsourcing bagi karyawan dan perusahaan. Langsung saja kita mulai. Apa sih pengertian dari outsourcing? Outsourcing adalah suatu perusahaan yang dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga melalui perjanjian yang disepakati. Contohnya adalah dari perusahaan A memberikan tanggung jawab kepada perusahaan B selaku outsourcing untuk mengelola karyawan. Kelebihan outsourcing sendiri bagi perusahaan atau karyawan sepertinya yang sudah disinggung waktu beberapa minggu lalu. Kelebihan utama outsourcing adalah strategi penghematan biaya. Sebagai tambahan, perusahaan juga dapat lebih fokus pada kompetisinya bisnisnya. Dengan begitu, perusahaan akan lebih fokus pada sumber daya lain untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan daya saing, sehingga produksi dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih singkat sekaligus mengurangi biaya operasional. Bagi keuntungan lain buat perusahaan, maka jasa outsourcing tidak memikirkan tentang kontrak karyawan ataupun nanti keluhan-keluhan karyawan seperti misalkan sakit, segala macam urusan lainnya. Perusahaan tidak tahu karena ini langsung diambil alih oleh outsourcing pihak ketiga. Jadi perusahaan akan mengeluh ke pihak ketiga atau akan mempertanyakan atau meminta pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, bukan kepada perusahaan lagi. Kekurangan outsourcing bagi perusahaan juga ada. Banyak kekurangannya, yaitulah banyak waktu untuk perusahaan, termasuk negosiasi, menandatangani kontrak yang membutuhkan keterlibatan dari penasihat hukum atau dari konsultan hukum lah. Karena di situ ada perjanjian antara pihak perusahaan dan pihak ketiga untuk mempekerjakan karyawan dan standarisasinya termasuk bayarannya. Dan bayarannya pun tidak murah ketika kita memakai jasa outsourcing. Karena jasa outsourcing pasti akan meminta jasa lebih dari apa yang dia harus dikeluarkan oleh perusahaan ketika membayar karyawan. Kalau kelebihannya outsourcing bagi karyawan akan mendapatkan keahlian tambahan karena di situ pasti ada pelatihan, terus ada training sehingga karyawan lebih bisa berkembang. Kalau menurut kekurangannya itu karyawan tidak ada kejelasan dari status apakah dia karyawan, kontrak ataupun PKWT, sehingga jenjang karirnya pun tidak terlalu jelas ketika kita berada di lingkungan outsourcing, karena selama kita bekerja kita akan menandatangani kontrak, sehingga kontraknya cukup panjang yang bisa kita sebut kontrak pendek. Jarang sekali karyawan mendapat kontrak panjang di outsourcing karena akan ada peraturan dari Kemenaker yang mewajibkan ketika karyawan sudah dikontrak selama 2 tahun wajib untuk menjadi karyawan. Maka dari itu outsourcing mengadakan kontrak pendek 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Selebihnya saya cukupkan saja. Tidak ada lagi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.